Shalom Tiberias, kasih tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita boleh mengucap syukur saudara pada siang hari ini. Kembali kita boleh hadir tentunya di Gereja Tiberias untuk boleh beribadah. Kita percaya bahwa sampai kapanpun kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, amin. Dia Allah yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Dan kita percaya waktu kita menyembah Tuhan, Dia berkuasa, Dia menyatakan mujizat bagi setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Siap menyembah Tuhan, amin. Yang siap menyembah Tuhan kasih tepuk tangan yang paling meriah. Hanya bagi Tuhan Yesus yang selalu baik. Mari kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini saudara. Kita sejenak tenangkan hati, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang sungguh besar, sungguh dahsyat. Kami boleh terus alami Tuhan dalam keseharian kami. Kami mengucap syukur pada minggu yang pertama di bulan yang baru, di bulan April Tuhan, kami percaya bahwa sepanjang kehidupan kami boleh terus melihat kebaikan demi kebaikan karena kasih Tuhan yang selalu tetap nyata dalam hidup ini. Dan kami datang Tuhan Yesus, rindu lebih lagi mengucap syukur dalam nyanyian kami. Kami berdoa, kiranya Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang bertahta, Engkau yang juga memberkati setiap umat-Mu yang hadir di tengah-tengah gereja-Mu Tiberias ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, apapun pergumulan, apapun permasalahan, kami tahu dan percaya dalam-Mu, dalam Yesus Kristus, kami terima kekuatan yang baru. Ada kuasa-Mu bagi setiap kami menyembah pada siang hari. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Mari sama-sama kita buka hati kita saudara. Kita siap menyembah Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Ini setiap hati kami Tuhan, kami yang percaya. Sama-sama katakan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, oh tiada kata yang bisa yang melukiskan Tuhan, melukiskan indahnya Kau Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan Yesus, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari sambil angkat kedua tanganmu kita menyembah Tuhan sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Katakan segalanya Tuhan, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh, ku tinggikan dalam penyembahanku Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus, kami akan kedua tangan kami dengan sungguh. Mari sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Aku menyembah-Mu Tuhan, di dalam roh dan kebenaran aku mau Tuhan. Kembali katakan, ku tinggikan Engkau. Kita yang mengasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, pandang Tuhan, sungguh baik Engkau. Ku menyembah dalam roh dan sama-sama. Ku tinggikan Engkau. Katakan melebihi Tuhan segalanya Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang terutama dalam hidup ini. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan selamanya. Mari bersama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Kau sungguh besar. Yesus Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan mengucap syukur, sebab Tuhan yang sanggup menolong, sanggup
baik setiap janji-janji Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Hatiku wah berkat Tuhan. Haleluya. Bersyukur sebab Kau Tuhan yang menggendongku, layak terima semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami untuk boleh berdoa, menyembah. Sebab Tuhan, Kau datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kau mengetahui setiap pergumulan permasalahanku. Tapi aku minta di awal bulan ini Tuhan, penyertaan-Mu yang ajaib terjadi bagi setiap kami. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari terus berdoa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja setiap kami Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sama-sama katanya, Engkaulah Tuhan. Apapun pergumulanmu saat siang hari, mari angkat tangan, sama-sama kita berdoa menyembah Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Sambil pandang kebaikan Tuhan Yesus, mari kuat teguhkan hatimu. Sama-sama. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat sambil katakan Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Rajaku Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup mengubah hidupku. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Kami berserah Tuhan, sebab kami percaya hanya Yesus yang sanggup mengubahkan kehidupan setiap kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk hadirat-Mu yang sungguh melawat setiap kami. Dan pada siang hari ini kami mau terus percaya bahwa Allah Tuhan yang kami sembah berdaulat terus dalam setiap pergumulan kami. Bekerjalah Roh Kudus, nyatakanlah kuasa-Mu, sebab di tengah-tengah ini kami mau terus bersorak-sorai di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus berdaulat atas Bapak Ibu dan saya, boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi, boleh kasih salam senyum. Setiap jemaat Tuhan lagi dia katakan ku tak pandang dari gereja dan suku mana, amin. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari di minggu yang pertama ini, di bulan yang baru ini, kita mengucap syukur. Ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjukkan dengan kiri Bapak Ibu sama-sama. Berilah hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Bisa lebih dahsyat lagi. Ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Mari Bapak Ibu yang percaya kebaikan Tuhan Yesus. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tangan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Mari tepuk tangan di atas kepala kita buat kebaikan Tuhan Yesus, amin. Dia juru selamat. Ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Ini ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Katakan dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Mari katakan kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama yang bersyukur. Buat minggu yang baru ini, buat bulan yang baru ini, kita percaya ada berkat, ada pertolongan bagi Bapak Ibu dan saya, amin. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Tiberias. Boleh lebih dahsyat lagi, wah. Sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Oh haleluya.
Bapak Ibu semua Tuhan, amin. Yang percaya Tuhan Yesus Raja yang berdaulat atas setiap Bapak Ibu dan saya, boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Sorak-sorai katakan haleluya. Engkaulah Raja kami yang berdaulat dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Biar rohnya menyala-nyala di dalam setiap Bapak Ibu dan saya, amin. Sama-sama. Mari bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang angkat tangan kita. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Dia Raja di atas segala raja, amin. Mari lebih sungguh lagi, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Boleh angkat tangan kita. Kau yang berjaya,
tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, amin. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dalam Tuhan ada kekuatan, amin. Dalam Yesus ada jawaban doa. Dalam Yesus ada pertolongan, kepastian bagi Bapak Ibu yang mengandalkan Tuhan Yesus. Tidak pernah dikecewakan Tuhan, amin. Mari sama-sama di siang hari ini kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Hidup kita ini manusia ibarat pelangi, penuh dengan warna-warni. Ada sukacita, ada bahagia, ada permasalahan, ada pergumulan, dan dari apa yang kita alami itu akan membuat iman kita bertumbuh. Jalan-jalan yang terkadang terjal hanyalah cara agar kita bisa melihat bahwa Allah pelihara hidup kita. Kita terus melangkah dan berjalan terus mengikuti Tuhan Yesus, dan kita akan menjadi bejana yang indah di mata Tuhan dan manusia. Kita selalu tenang, jangan panik. Apapun yang terjadi, tenang, jangan panik. Tantangan hidup dapat membuat kita takut bahkan tawar hati. Tapi ingat, hanya Tuhan Yesuslah yang memegang kendali hidup kita. Oleh sebab itu jangan takut. Dan percayalah akan janjinya bagi kita bahwa tangannya yang kuat memegang kita. Kita percaya selama bersama Tuhan Yesus maka kita aman. Pergumulan dan persoalan memang dapat membuat kita lemah. Tapi selama kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan melihat Tuhan Yesus nyata ada buat kita dan membela kita. Kita beriman di tengah goncangan dan terus menyembah Allah dengan berdoa. Doa adalah salah satu bentuk penyembahan dan bentuk hubungan kasih di mana kita berbicara dengan Allah dan Allah berbicara dengan kita yang dapat mengubahkan hidup kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di siang menjelang sore hari ini kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan suara gembala dengan judul Berjuanglah Masuk Pintu Yang Sempit Itu. Pembawa yang pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias. Lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi. Apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak turun dan punya roh majikan. Apa yang dikerjakan selalu berhasil, dan agar semua jemaat gereja Tiberias diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembawa yang kedua, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu. Jalan yang sempit itu adalah kita tidak memaksakan jalan kita sendiri, tetapi kita akan tempuh jalan dari Tuhan Yesus. Jika kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus, yaitu berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, apa yang akan terjadi? Yang pertama, kuasa Allah akan dinyatakan dikala kita taat. Mazmur 135 ayat 6, ketaatan sangat diperlukan. Kebalikan dari ketaatan ada keraguan. Keraguan adalah salah satu kebiasaan yang paling berbahaya yang kita miliki. Jangan biarkan keraguan atau kebimbangan merasuki pikiran kita. Tetapi hendaknya kita taat pada firman Tuhan dan perbesar iman percaya kita. Maka kuasa Allah akan dinyatakan bagi kita. Yang kedua, Tuhan akan membuka pintu berkat bagi kita. Matius 7 ayat 7, Ulangan 28 ayat 2. Tuhan berjanji bahwa berkatnya akan datang kepada kita jika kita mendengarkan dan memperkatakan perkataannya. Seringkali kita terjebak dalam keadaan sulit karena lidah kita lebih sering memperkatakan hal negatif. Kita suka mengeluh tentang masalah, meragukan janji Tuhan, bahkan merasa putus asa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ucapan kita memiliki kuasa untuk membuka pintu berkat. Mari setiap hari ambil waktu untuk berdoa dan memperkatakan firman Tuhan. Percayalah firman Tuhan yang kita ucapkan hari ini akan membuka pintu berkat untuk kita di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, kita dapat kalahkan kesenangan dari dosa dan daya tarik dunia. Ibrani 11 ayat yang ke-25. Dosa itu memberi kesenangan
jika kita menikmatinya. Namun itu hanya sementara, karena nanti sampai tiba saatnya kita harus membayar harganya. Firman Tuhan katakan, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ini adalah prinsip yang tidak terhindarkan. Mari renungkan firman Tuhan siang dan malam. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita dimampukan untuk kalahkan dosa dan daya tarik dunia. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati setiap Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita beri tepuk tangan lebih lagi. Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu sama-sama. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Yang sekali lagi angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan sama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik. Katakan kau lebih sanggup. Ini yang kami imani ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya. Sekali lagi katakan hanya Yesus. Hanya Yesus penolongnya setia. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nyatalah dalam kehidupan kami bahwa Engkaulah penolong setiap kami. Engkau rela tinggalkan sorga dengan segala kemuliaan-Mu, datang ke dunia ini, terima yang terburuk sehingga setiap kami yang ada, yang percaya kepadamu, boleh terima yang terbaik dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada siang hari ini, semua karena kasih-Mu sempurna. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Setiap yang datang dengan sakit penyakit, beban berat, luka di hati, pulang dari tempat ini bawa sukacita dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, sama-sama bilang Tuhan Yesus baik. Kita percaya saudara bahwa sampai selama-lamanya kasih Tuhan tercurah bagi setiap kita, orang-orang pilihannya Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita disayang Tuhan. Bilang. Haleluya. Puji Tuhan. Yang minggu kemarin liburan, maka siap-siap masuk minggu pekerjaan. Kita percaya masuk minggu pekerjaan bersama Tuhan, maka minggu-minggu pekerjaan kita penuh dengan berkat-berkat dari sorga. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan kita masuk dalam serial khotbah masih tentang murid-murid Yesus. Di minggu pertama saya khotbah
tentang Bartolomeus atau Nathanael. Kemarin minggu yang lalu saya khotbah tentang Matius atau Lewi. Hari ini saudara, saya nggak bahas orang tertentu, tapi saya akan bahas tentang sebuah tema. Kita buka Alkitab kita, Matius pasalnya yang ke-24 ayat 11 sampai ayat 13. Matius 24 ayat 11 sampai 13. Tetapi seperti biasa, sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab, tinggi-tinggi. Saya nggak bilang Alkitab buku, saya bilang Alkitab termasuk yang pakai handphone, angkat saja. Tinggi. Ikuti doa saya boleh? Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Saya baca ayat 11, saudara baca ayat 12, kita berganti-gantian. Kalau saudara pegang Alkitab buku, ya, kalau saudara pegang Alkitab buku, di situ ada perikop utama. Ya, perikopnya itu bait Allah diruntuhkan, tapi ada perikop utamanya. Kalau di Alkitab buku, yang ada cuma di Alkitab buku itu. Perikop utamanya begini, khotbah tentang akhir zaman. Ini yang akan terjadi. Saya baca 11, saudara 12, 13 kita bersama-sama. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saudara 12 ya. Dan maka artinya banyak orang yang mengalami kasih yang dingin. 13 kita baca bersama-sama. 3, 2 ya. Tetapi orang yang sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara yang terkasih, yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan, katakan amin. Tema khotbah saya siang hari ini adalah tetap setia di tengah dunia yang cepat berpaling. Apa tema khotbahnya? Di tengah? Haleluya, saudara. Kenapa ini penting? Saudara harus tahu bahwa sekarang ini susah untuk cari orang yang setia. Betul? Sama-sama bilang, kesetiaan itu mahal. 3, 2 ya. Iya saudara, susah sekarang cari orang yang setia. Yang pintar banyak Pak Bu, tetapi cari orang yang setia susahnya minta ampun. Maka di sini kalau saudara sudah bertahun-tahun masih hidup dengan orang yang sama, suami istri, saya percaya Anda adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena cari orang setia susah. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, susah dapetin kamu. Bilang. Iya saudara. Ya, dan uniknya kalau kita berbicara mengenai yang namanya kesetiaan, kesetiaan itu bukan hanya bicara mengenai kita setia sama Tuhan, tetapi berbicara mengenai setia sama keluarga. Dan ciri paling kentara daripada murid Tuhan Yesus adalah kesetiaan. Maka saya kutip kalimat gembala sidang kita, slide. Kesetiaan seseorang tidak bisa diukur dalam jangka waktu yang pendek, nggak bisa. Tetapi dalam jangka waktu yang panjang dan apa? Teruji dalam berbagai situasi. Artinya kalau kita ngaku setia, harus diuji dengan 2 hal. Yang pertama waktu, yang kedua godaan. Kan begitu. Ya. Pak Pendeta, saya suami yang setia, sudah berapa lama menikah? 3 hari. Nggak bisa bilang setia kalau baru menikah 3 hari. Kenapa? Karena kesetiaan itu akan diuji nanti sampai ujungnya. Masalah utamanya begini saudara yang terkasih. Kalau iblis tidak bisa menghalangi langkah awalmu untuk iring Yesus, maka dia akan mencoba berbagai cara supaya engkau tidak mengakhirinya dalam kesetiaan. Saya ulang ya. Kalau iblis tidak bisa menghalangi langkah awalmu untuk iring Yesus, maka dia akan coba berbagai cara supaya engkau tidak mengakhirinya dengan kesetiaan. Tetapi ini yang saya mau katakan, kalau kita berjalan bersama Yesus, kita sudah rasakan kebaikan Tuhan, nggak mungkin nggak setia. Inilah yang terjadi di para murid. Maka murid-murid Tuhan itu, dia tahu apa yang mereka lihat, apa yang mereka percaya, dan mereka rela serahkan hidupnya sampai napas mereka yang terakhir. Mereka tetap iring Yesus. Slide. Saudara, inilah
cara mati para rasul. Saya tidak masukkan satu rasul pengkhianat itu. Saya ganti dengan Paulus. Saudara, ini bagaimana para rasul pada akhirnya mati. Yang paling lebih dahulu mati siapa namanya? Yakobus. Itu ada dalam Alkitab. Ya. Yakobus muda. Yudas, ngomong-ngomong murid Tuhan Yesus ada dua yang namanya Yudas. Yudas Iskariot, satu lagi Yudas yang disebut Tadeus. Kalau kita lihat saudara bagaimana mereka berjuang dalam imannya, maka kita tahu bahwa kesetiaan itu pasti diuji dengan waktu. Maka saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita benar-benar setia sama Tuhan, percayalah Tuhan selalu akan melindungi setiap kita. Orang yang setia senantiasa akan melihat perlindungan dan berkat tercurah dalam kehidupannya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka saya mau katakan begini Bapak Ibu, jangan pernah tukar Yesus demi apapun. Iya. Ya, jangan pernah tukar Yesus demi apapun. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan mau rugi. Bilang. Iya. Jangan pernah mau tukar Yesus dengan apapun, demi apapun, jangan pernah. Maka hari ini saudara, kita akan belajar lebih detail. Ya, bagaimana 3 unsur kesetiaan yang membentuk sebuah kesetiaan. Sehingga makin hari kita akan tetap iring Yesus. Maka saudara, sama-sama bilang, bangga jadi Kristen. Sama-sama bilang, bangga jadi Kristen. Iya sudah harus bangga jadi Kristen. Sekarang ini saya dipertontonkan di banyak tempat di sosial media bagaimana orang-orang Kristen seperti kayak ditarik untuk jauh daripada imannya. Ingat saudara, kalau iblis tidak bisa menghalangi langkah awalmu untuk terima Yesus, maka dia akan coba berbagai cara supaya engkau tidak mengakhirinya dalam iman. Makanya sekarang ini kan banyak kan saudara lihat kan, ada orang-orang Kristen yang berpindah dan mereka mempertontonkan hal tersebut. Tetapi berbahagialah setiap kita yang bertahan sampai kesudahannya, karena saya percaya Alkitab berkata engkau akan terima mahkota kehidupan. Bukan cuma di situ, orang benar tidak akan dibiarkan, tidak akan ditinggalkan. Anak cucu orang benar tidak pernah akan minta-minta makanan. Artinya orang yang setia, anak cucunya dijamin Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka 3 unsur kesetiaan yang siap belajar, katakan amin. Yang pertama, slide. Saudara, unsur pertama dalam kesetiaan adalah engkau harus dekat dengan yang kau cintai. Betul? Anda tidak mungkin bisa setia sama istri, sama suami kalau nggak dekat, kan begitu? Ya. Engkau tidak bisa dekat sama Tuhan, engkau tidak bisa setia sama Tuhan kalau engkau tidak dekat sama Tuhan. Cuma yang jadi masalah adalah tidak semua orang itu yang kelihatannya dekat benar-benar dekat, kan begitu? Contoh, Bapak Ibu kalau ngaku dekat sama seseorang, buktinya apa? Bapak Ibu itu barusan pertanyaan, mohon jawaban. Wah, saya dekat sama ini. Saudara, gini. Saudara bilang dekat sama seseorang, buktinya apa? Pernah ngapain? Minimal pernah ngobrol, kan begitu saudara. Karena kalau saudara cuma sekedar tahu namanya dia tapi nggak pernah ngobrol, itu namanya pura-pura deket. Pertanyaannya, kita sama Tuhan ini itu beneran deket atau cuma pura-pura deket? Dan ciri orang yang dekat pasti suka apa? Ngobrol. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa dekat sama Tuhan kalau nggak pernah ngobrol? Ini pertanyaan yang paling sering saya tanya. Bapak Ibu, satu hari doa berapa kali? Oke, kita survei saja. Satu hari doa 5 kali, lambaikan tangan. Puji Tuhan. 5. Oke, 4. Oke, 3. Ini kita kayak lelang. 3. 3. Oh puji Tuhan. 2. 1. Hanya doa makan. Ibu pendeta, yang penting doa. Ya, saudara, saya bukan mau ngomongin berapa lama, tetapi begini, kalau engkau benar-benar pengen punya hubungan sama Tuhan, maka doa adalah salah satu caranya. Ya, makanya saya sering ucapkan kalimat ini: banyak doa, banyak berkat.
Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak ada doa, tidak ada berkat. Ulang sama-sama. Banyak doa, sedikit doa, tidak ada doa. Anda mau doa yang seperti apa? Anda mau berkat yang seberapa banyak? Banyak kan? Makanya harus banyak-banyak doa. Tetapi saudara, ada orang yang pura-pura dekat. Contoh, saudara, Matius 26. Ini kisah tentang pengkhianatan terbesar sepanjang sejarah. Waktu itu ayat 48 dikatakan demikian. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia. Kurang lebih waktu itu Yudas sedang berjalan dengan para pasukannya Kayafas. Cuma karena taman Getsemani itu malam dan gelap, pasukan Kayafas itu nggak tahu siapa yang harus ditangkap. Lalu Yudas bilang begini, nanti yang harus kamu tangkap adalah orang yang kucium. Begitu kan? Maka ayat 49 dikatakan, dan segera ia, yaitu siapa? Yudas. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Bapak Ibu, cium itu tanda sayang. Betul? Kalau dilakukan sama orang yang benar-benar orang yang punya hubungan, ya, itu tanda sayang. Tapi jangan membenarkan kalimat saya, oh berarti pacaran boleh ciuman, nggak boleh. Nah, saya udah yakin nggak ada yang bilang amin. Ya, tapi saudara, itu kan harusnya tanda kasih. Tetapi saudara lihat, Yudas mengkhianati Yesus hanya karena uang 30 keping perak, dan dia khianati Yesus dengan sebuah ciuman. Ini yang saya mau bilang. Saya mau tanya, Yudas ini dekat sama Tuhan atau pura-pura dekat? Oke, saya coba ganti pertanyaannya. Bapak Ibu yang sudah nonton film The Last Supper, lambaikan tangan. Ya, bagus itu filmnya. Ya. Yang belum nonton tapi akan nonton sambil nunggu bajakannya, lambaikan tangan. Gak boleh. Bajakan, gak boleh bajakan. Ya, saudara, kalau saudara nonton di perjamuan itu, perjamuan terakhir, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanannya ada murid yang paling disayang, namanya Yohanes. Sedangkan yang di sebelah kiri adalah seorang murid yang namanya puji Tuhan. Tadi saya khotbah, ada yang bilang murid yang berkhianat sama Tuhan Yesus namanya ada yang bilang Yunus, beda perjanjian itu. Ya, Yudas. Berarti Yudas waktu perjamuan duduknya di mana? Dekat Yesus enggak? Artinya nggak semua orang yang dekat secara fisik dengan Tuhan benar-benar dekat secara hati. Slide, saudara. Tidak semua orang yang terlihat dekat dengan Tuhan itu benar-benar dekat dengan Tuhan. Orang yang mendekat pada Yesus hanya untuk keuntungan pribadi, namanya Yudas Iskariot. Jadi kalau ada orang yang dekat-dekat sama Tuhan, mengaku rohani, tetapi hanya untuk kepuasan pribadi, egonya sendiri, Yudas Iskariot. Coba tanya kiri kanan, bilang Yudas bukan, bilang. Nanggep saudara apa yang saya maksud? Iya, nggak semua orang yang kelihatannya dekat sama Tuhan benar-benar dekat sama Tuhan. Dan saya percaya setiap saudara adalah orang-orang yang dekat, dan ciri orang yang dekat selalu bina hubungan sama Tuhan. Ada kenikmatan ketika mendekat sama Tuhan. Karena kenapa? Hanya dalam Tuhan kita temukan ketenangan, kedamaian. Saya suka lagu lama, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama. Makanya saudara, kalau engkau percaya Yesus, jangan pernah goyah sampai selama-lamanya. Makin hari harus makin dekat sama Tuhan. Karena semakin kita dekat dengan Sang Sumber Berkat, semakin banyak berkat yang tercurah. Semakin kita ngerti betapa kita sangat disayang Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saudara, ini menjadi penting sekali buat setiap kita. Harus dekat, ya. Saudara, suami istri yang setia, suami yang setia sama istri syaratnya kan juga harus dekat.
Maka saya sering katakan, suami-suami di tempat ini nggak ada lagi yang boleh curhat sama perempuan lain. Ya, nggak boleh. Jangan buka celah, Pak, Bu. Ibu-ibu di tempat ini nggak ada lagi yang boleh curhat tentang suaminya ke tukang sayur. Ya. Kenapa? Engkau sedang membuka celah. Maka jadikanlah istrimu sebagai tempat curhat pertama. Suami-suami harus jadikan istri sebagai teman terbaiknya. Istri juga jadikan suami sebagai teman terbaik. Kita keluarga harus jadikan Tuhan Yesus sebagai teman terbaik. Sehingga menghadapi tantangan masalah, engkau akan tetap kuat. Ada senyuman sorgawi yang membuat kita tetap kuat menjalani kehidupan dunia ini. Dari sorga kekuatan itu ada untuk menguatkan setiap langkah kaki kita. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, setia, bilang. Iya saudara, harus setia, harus setia. Ya, dan kita belajar bagaimana murid-murid itu setia. Yang kedua, coba lihat slide. Unsur kedua dalam kesetiaan, tidak terpengaruh dengan godaan dan ancaman dunia. Ya saudara, jangan terpengaruh dengan ancaman dunia. Jangan terpengaruh dengan godaan-godaan dunia. Slide berikutnya boleh? Next slide. Ingat ya, orang tidak berkhianat itu bukan berarti setia. Mungkin saja karena tidak ada kesempatan. Pak, Bu, saya mau tanya. Orang yang tidak berkhianat itu sudah pasti setia belum? Belum. Orang yang nggak korupsi itu sudah pasti jujur belum? Belum. Mungkin saja karena nggak punya kesempatan. Tetapi kesetiaan yang murni itu adalah, tadi slide boleh? Slide. Kesetiaan yang murni itu adalah pilihan untuk tetap teguh meskipun ada peluang untuk berpaling. Walaupun engkau punya kesempatan, Pak, Bu, untuk berpaling, engkau punya segala sumber daya untuk berpaling, tetapi engkau memilih untuk tetap setia. Itulah kesetiaan yang sejati. Ya. Maka orang Kristen harus hidup dalam kesetiaan yang sejati. Itulah ciri kita, murid Kristus. Ya, saudara yang terkasih. Maka yang kedua tadi dikatakan apa? Jangan sekali-kali kita goyah dengan apa yang dunia tawarkan. Jangan. Saudara yang terkasih, saya ini beberapa bulan yang lalu, mohon maaf, itu ada orang yang kirim saya pesan. Dan saya mengecek orang ini beneran atau enggak, karena dia tampilkan profile picture-nya itu benar-benar orang nyata dan centang biru. Yang menarik adalah isi pesannya. Ya, saya beritahukan juga sama istri saya. Orang ini bilang begini, halo Pak, Bapak pendeta ya? Saya bilang iya. Bapak suka ngajar dan lain-lain. Singkat cerita, dia bilang begini, Bapak mau nggak tinggalkan iman Bapak? Dia sebutkan nominal harganya. Ya, dan saya konfirmasi itu orang beneran, bukan akun palsu. Lalu singkat cerita, saudara, selesai itu terjadi, pas saya lihat dan saya bilang, kita sempat bercakap-cakap, lalu ditawarkan sejumlah uang. Bapak Ibu, hanya untuk info, saya pendeta yang tidak terkenal. Maksud saya begini, apalagi pendeta yang terkenal, pasti banyak yang nawarin seperti itu. Syaratnya nanti kalau Bapak sudah berpindah, tolong posting. Makanya jangan kaget sekarang ini saudara, dipertontonkan banyak sekali orang-orang yang meninggalkan Kristus. Jangan pernah mau tinggalkan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Jangan pernah Pak Bu, jangan pernah. Dan sekarang ini percayalah, ada banyak sekali godaan, tantangan yang membuat engkau sepertinya harus meninggalkan imanmu. Jangan pernah mau rugi. Karena Yesus adalah keputusan terbaik yang pernah kita buat. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan uniknya, iblis tahu celahnya kita. Iblis tahu. Sama seperti iblis tahu celahnya Yudas Iskariot. Dia tahu celahnya kita. Sehingga berulang kali engkau mungkin akan mengalami godaan, tantangan. Slide berikutnya. Ya. Saudara tahu Petrus? Dia punya celah. Celahnya adalah dia punya trauma kegagalan di masa lalu. Betul? Petrus pernah menyangkal Yesus enggak? Berapa kali? 3 kali. Yang ingatkan Petrus itu siapa? Ayam. Ya, makanya di Pasar Baru itu ada gereja ayam. Yang di atasnya ada itu gambar ayam, supaya orang Kristen kalau melihat gambar ayam itu, supaya orang Kristen ingat supaya jangan berkhianat.
Tapi dia bisa nggak hidup dalam traumanya? Bisa, Pak, Bu, ingat ya. Inilah yang membedakan antara Petrus dengan Yudas. Sama-sama berkhianat nggak? Sama. Bedanya Yudas tidak bertobat. Tetapi Petrus, dia lupakan traumanya, dia melangkah bersama Tuhan. Tuhan sanggup ubahkan setiap kehidupan apa. Mau serusak seburuk apapun kita, di tangan Tuhan yang kuat, Tuhan sanggup ubah kisah kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Bukan cuma Petrus, Paulus. Saudara, dia punya duri dalam daging. Matius, di khotbah minggu lalu saya sudah bahas. Dia tentu saja, mungkin saja, bisa saja tergoda untuk kembali ke kehidupan lamanya. Karena dia seorang pungut cukai, uangnya banyak. Tapi dia enggak. Yohanes, film yang The Last Supper itu ada satu yang kurang. Ada berapa hal yang kurang. Selain terjemahannya nggak bagus. Masa nubuatan diterjemahkan ramalan? Saya yakin kayaknya penerjemahnya bukan orang Kristen itu. Ya, kayaknya kurang. Tapi salah satunya yang harus menjadi perhatian, Yohanes itu ikut Yesus umurnya 18 sampai 20 tahun. Dan itu bisa menjadi celah buat dia sebenarnya. Tetapi dia memilih untuk tetap setia. Pak, Bu, di tengah setiap godaan yang ada yang dunia tawarkan, jangan pernah undur iman kita. Dan di zaman modern ini, celahnya ini adalah slide. Next. Masalah hidup. Saudara mungkin akan dicobai dengan pasangan hidup misalnya. Tiba-tiba saudara ada orang yang kemudian yang tidak punya pasangan hidup pada akhirnya digoda untuk meninggalkan imannya. Solusi instan, doa yang tidak dijawab, tekanan sekitar, keinginan duniawi. Saudara mungkin akan ada banyak tantangan, akan banyak godaan yang akan menghampiri Anda supaya Anda keluar dari jalannya Tuhan. Jangan pernah mau. Ya, saudara, jangan pernah mau. Jangan tukar Yesus demi apapun, termasuk demi pasangan hidup. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan mau ditipu. Bilang. Iya saudara, jangan. Sekarang ini ada banyak soalnya tawaran-tawaran dunia yang membuat banyak orang Kristen berpaling dari Kristus. Dan ketika nanti saudara pulang dari tempat ini, percayalah iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan mencoba ribuan cara untuk menarik engkau semakin keluar dari jalannya Tuhan. Tetapi ingat, kita yang berjalan bersama Tuhan selalu akan lihat berkat dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Uniknya Pak, Bu, lihat ya. Semakin engkau diangkat naik, semakin tinggi godaan itu. Semakin engkau dipercayakan hal-hal yang lebih besar, semakin besar godaannya. Benar kan? Dulu mungkin ketika kita lagi kerja, jabatan kita itu di bawah, masih di bawah, kayaknya godaannya nggak begitu banyak kan? Tetapi semakin engkau diberkati, semakin engkau punya jabatan yang tinggi, semakin engkau punya power yang luar biasa, semakin engkau punya banyak uang, semakin banyak godaan yang muncul. Makanya ada orang-orang yang bilang, "Wih Pak Pendeta, ya uang dan kekuasaan bisa mengubah orang loh Pak Pendeta." Saya nggak percaya. Ya. Tapi ada orang yang tadinya miskin, begitu dia kaya dia berubah. Enggak. Slide. Saya percaya ini. Next, coba lihat. Ya, next. Kekuasaan dan uang tidak akan mengubah karakter seseorang, enggak akan. Tetapi justru akan menunjukkan karakter aslinya. Saudara, uang itu enggak akan mengubah manusia. Kekuasaan enggak akan mengubah manusia, tetapi menunjukkan karakter aslinya. Makanya saudara, menghadapi tantangan apapun itu tetap bertahan dalam iman. 1 Petrus 1 kita baca bersama-sama. 1 Petrus yang tadi ayatnya 1 ayat 7 kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh apa? Puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Maka saudara harus tetap setia. Harus tetap setia. Iring Yesus sampai selama-lamanya. Sampai kapanpun. Saudara pernah dengar lagu
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Saudara, lagu itu sebetulnya liriknya diambil dari satu orang yang di India ketika dia ditangkap, lalu kemudian dia disuruh untuk untuk menolak imannya, dan orang di India ini, itu saudara bisa cari di Google, dan orang India ini bilang, enggak, saya sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Maka saudara, ketika engkau mengikuti Yesus memang ada tantangan, memang ada ujian, tetapi percayalah itu semua untuk menguji, membuat iman kita makin hari makin naik kelas. Dan saudara tahu, ketika seseorang itu makin hari makin naik kelas, maka rewardnya juga makin berbeda, levelnya juga makin berbeda. Dan saya percaya engkau yang bertahan dalam iman, engkau akan melihat berkat dan sukacita senantiasa dalam kehidupan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka saudara harus tetap setia. Ya, sama-sama bilang setia. Iya, setia itu saudara bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga setia itu berbicara mengenai setia kepada keluarga, setia kepada janji-janjinya Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir saudara yang terkasih, apa yang menjadi, ya, kalau kita unsur daripada kesetiaan, pengalaman yang indah. Engkau tidak mungkin bisa setia sama Tuhan kalau engkau tidak punya pengalaman yang indah bersama Tuhan. Engkau tidak mungkin bisa setia kalau engkau tidak pernah mengalami Yesus. Contoh, Bapak Ibu, saya mau tanya, yang sudah menikah lebih dari 20 tahun lambaikan tangannya? Oh, puji Tuhan, banyak. 20 tahun. Yang di atas 10 tahun lambaikan tangannya? Oh, haleluya. 10 tahun. Selama Anda menikah 10 tahun, 20 tahun itu, jujur Pak Bu, apakah semuanya itu semuanya enak-enak saja dipenuhi, lengkap dengan kisah-kisah yang bagus semua? Enggak kan? Pasti ada juga kisah-kisah pahit, betul? Ya saudara, tetapi apa yang membuat Anda 10 tahun, 20 tahun itu tetap bertahan dengan orang yang sama? Karena yang Anda ingat bukan yang pahit-pahit, tetapi yang diingat adalah yang manis-manis. Coba suami-suami lihat istrinya bilang sama begini, manis seperti kamu, bilang. Iya saudara, benar gak? Gak semua kehidupan kita kadang-kadang dipenuhi dengan yang manis-manis, betul kan? Pasti ada yang pahit-pahit juga. Cuma apa yang membuat kita bisa setia bertahan? Karena yang kita ingat yang manis-manis. Lah kalau yang kita ingat yang pahit-pahit, gak bertahan lama Pak Bu. Kenapa? Pasti ada kurangnya. Selama kita iring Yesus, memang tidak semuanya berjalan dengan baik, ya. Memang tidak semuanya kelihatannya berjalan dengan indah, tetapi ujung-ujungnya pasti untuk kebaikan setiap kita. Pasti. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang ada tetesan air mata. Memang ada malam-malam di mana engkau harus bertelut menangis di hadapan Tuhan. Tetapi ingat, ada ribuan alasan supaya setiap kita tetap tersenyum untuk mengingat kebaikan Tuhan. Maka pilih kira-kira memori apa yang akan engkau ingat. Karena pengalaman hidup kita yang baik akan membuat kita semakin setia sama Tuhan. Harus ingat yang baik-baik. Ya, harus ingat saudara yang baik-baik. Itu yang disebut dengan pengalaman hidup. Dan uniknya saudara, pengalaman hidup terbaik adalah ketika keraguan kita Tuhan jawab. Contoh Yohanes 20. Saudara masih ingat ada satu orang murid yang sangat meragukan kebangkitan Tuhan, namanya Thomas. Kemudian ia itu siapa? Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah apa? Jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Pak Bu, lihat dulu semua ke depan. Awalnya Thomas percaya nggak Tuhan Yesus sudah bangkit? Dia anggap jangan-jangan yang muncul itu adalah hantu. Tetapi apa yang membuat Thomas pada akhirnya percaya? Setelah dia pegang tangannya, setelah dia mengalami Yesus. Saya khawatir Pak Bu, banyak orang Kristen sekarang ini belum pernah mengalami Yesus. Sudah berapa lama kita jadi Kristen?
Sejak lahir berarti 20 tahun ya Bu ya? Iya. Soalnya di sini kayak usianya 20 tahun semua. Ya. Siapa yang Kristen dari lahir lambaikan tangan? Oh puji Tuhan. Yang Kristennya di tengah jalan. Maksudnya lahirnya bukan Kristen begitu, tapi di tengah perjalanan hidup bertemu dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, disayang Tuhan semua. Saudara, taruhlah kita 20 tahun jadi Kristen. Pertanyaannya, apakah kedewasaan iman kekristenan kita benar-benar 20 tahun? Jangan-jangan bukan 20 tahun. Jangan-jangan pengalaman kita sama Tuhan cuma 1 tahun yang diulang 20 kali. Nangkep maksud saya? Ya. Kenapa? Karena memang nggak pernah bertumbuh. Maka saudara yang terkasih harus bertumbuh. Makin hari makin kenal sama Tuhan. Orang yang dengar firman, lihat, orang yang dengar firman pulang lepas begitu saja firmannya tanpa dia renungkan, tanpa dia bertanya-tanya. Pendetanya habis ngomong begini, kira-kira apa ya? Kira-kira apa yang saya bisa lakukan? Orang yang tidak pernah memikirkan firman Tuhan, orang yang tidak pernah bertanya-tanya tentang firman Tuhan, murtad tinggal tunggu waktu. Saya ulang ya. Orang yang terima firman habis itu lepas begitu saja. Orang yang terima firman tanpa pernah bertanya-tanya, ya, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Murtad tinggal tunggu waktu. Maka engkau harus punya pengalaman sama Tuhan, belajar terus sama Tuhan tentang firman dan kebenarannya supaya makin hari makin bertumbuh. Ingat, ciri orang yang bertumbuh adalah makin hari harus makin baik. Makanya saudara yang terkasih, engkau harus punya pengalaman yang hidup sama Tuhan. Pengalaman hidup yang indah bersama Tuhan. Nikmati hidupmu saudara bersama Tuhan. Karena Tuhan sanggup untuk membuat setiap kehidupan kita makin hari makin baik. Harus punya pengalaman. Sama-sama bilang punya pengalaman. Ya saudara, harus punya pengalaman sama Tuhan. Ingat yang baik, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, itu yang kita pikirkan. Saya tutup dengan sebuah cerita. Saudara, di antara 12 murid Yesus, ada 3 yang paling sering ikut. Namanya adalah Petrus, Yohanes, Yakobus. Ulang. Di antara 12 murid Tuhan Yesus ada 3 yang paling sering ikut. Namanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Makanya kalau waktu Tuhan Yesus sebelum dia doa ada 3 yang diajak kan? Oke. Di antara 3 itu ada 1 yang disebut dengan murid yang dikasihi. Namanya Yohanes. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes itu dia dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin sebuah jemaat di sebuah tempat daerah namanya Smyrna. Namanya Smyrna. Saudara, waktu Yohanes di antara semua murid yang tadi kalau saudara lihat, cuma 1 murid yang tidak mati karena tidak mati karena disiksa. Cuma Yohanes. Yohanes itu dia pernah dimasukkan ke dalam panci isi minyak panas, diangkat hidup lagi. Itu Yohanes itu. Makanya pemimpin waktu itu stres, gimana caranya? Semakin dia coba dibunuh, semakin kelihatan mujizatnya. Ya, dan akhirnya pemimpin itu stres. Caranya apa? Yohanes dibuang ke sebuah pulau namanya Patmos. Disitulah dia terima pewahyuan. Singkat cerita, begitu Yohanes sudah mati dalam usia tua, kepemimpinan gereja di Smyrna diberikan kepada muridnya yang namanya Polikarpus. Namanya Polikarpus. Kejadian yang sama, lalu kemudian Polikarpus ini di Smyrna dikuasai oleh penjajah dan orang-orang Kristen ditangkap. Mereka disuruh untuk menghujat dan mencaci Yesus di depan umum. Bukankah itu mirip-mirip dengan yang terjadi sekarang? Di mana Yesus dihina secara luar biasa di sosial media? Ya. Dan saudara tahu ayat yang kita baca Matius 24 itu bicara tentang khotbah tentang akhir zaman. Lalu kemudian Polikarpus ditangkap. Begitu Polikarpus ditangkap dan dia disuruh mencaci Yesus di depan umum, jawaban Polikarpus adalah slide. Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci rajaku, Kristusku yang telah menyelamatkanku? Pak, Bu, coba lihat kehidupan kita. Apakah Yesus pernah menyakiti kita? Apakah Yesus pernah membuat kita pada akhirnya jatuh tergeletak begitu?
Enggak, memang ada tetesan air mata dalam perjalanan iman kita. Memang ada sepertinya jatuh bangun, tetapi bukankah semuanya itu dikerjakan untuk kebaikan setiap kita? Tanpa kita sadari, kita makin hari makin dewasa dalam iman. Kalau Yesus begitu baik, luar biasa dalam kehidupan kita, apakah kita mau rela tinggalkan iman kita demi sesuatu yang sifatnya sementara? Jangan pernah tinggalkan Yesus demi apapun yang dunia tawarkan. Minggu lalu saya katakan, jangan pernah tinggalkan yang terbaik demi yang kelihatannya menarik. Maka saudara, tetap bertahan dalam iman. Dan saya percaya saudara yang terkasih, bukan hanya Anda, tetapi termasuk anak-anakmu, cucu-cucumu, ketika sangkakala Allah itu berbunyi, nama kita dan keluarga dipanggil, kita ada. Karena kita masuk dalam bilangan orang-orang yang setia. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, selama-lamanya tetap setia. Bilang. Dan saya doa setiap kita yang hadir hari ini pulang bawa satu keyakinan yang pasti bahwa dia tidak pernah menyakiti kita. Itu sebabnya tetap setia, dan kita percaya sampai akhir kita menutup mata, sampai nafas hidup kita yang terakhir, sekali Yesus tetap Yesus. Coba angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sama-sama bilang, sekali Yesus tetap Yesus. Imanku tidak akan pernah berubah. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mari saudara, kita mau angkat satu pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Saudara boleh angkat tangan sekali lagi di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami bersyukur, kami nyatakan komitmen kami bahwa apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah tinggalkan Yesus. Kami akan tetap berjuang setia, hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Turunkan tangan kita angkat pujian nih. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? katakan Kau yang maha tahu. Yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi sama-sama katakan, Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu. Yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di Katakan ku berjuang. berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya nggak bilang iring Yesus itu semuanya akan bagus-bagus semuanya akan lancar-lancar. Memang kadang-kadang ada tetesan air mata yang harus mengalir. Kadang-kadang memang ada tantangan, ada godaan. Tetapi ingat, saudara, bukankah Dia terlalu baik dalam setiap kehidupan kita? Bukankah sudah dinyatakan dengan sempurna dalam kehidupan keluarga kita? Engkau yang tadinya mungkin mengalami hal-hal buruk dalam kehidupanmu, Tuhan ubahkan sempurna. Dan kita masih mau nggak setia? Saudara, ingat, kesetiaan terjadi karena apa? Karena kita ada kedekatan, ada hubungan yang spesial. Maka lagu yang barusan kita nyanyikan, kita mau berjuang. Apa yang kita mau perjuangkan? Engkau hanya bisa berjuang ketika engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka hari ini saudara, coba buat komitmen sama Tuhan. Tuhan tahu saya punya banyak kelemahan, tapi hari ini dengan segala kelemahan kekuranganku, aku mau menjadi orang yang lebih baik. Aku menjadi orang yang setia. Saudara, ingat, pulang dari tempat ini, iblis gak akan tinggal diam.
Karena semakin dia tahu ada hal yang besar dalam hidupmu akan terjadi, semakin gemas dia untuk membuat Anda keluar dari jalurnya Tuhan. Dan godaan itu tidak akan pernah berhenti. Tetapi hari ini di hadapan Tuhan, engkau nyatakan komitmenmu, Tuhan, sampai nafasku yang terakhir, aku tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Aku akan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap saudara boleh taruh tangan ke dada. Izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, ini yang kami imani, bahwa Engkaulah juru selamat kami, Tuhan kami, sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan sama-sama katakan, telah kulihat yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Aku lihat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari demi hari nyata kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Berjuang sampai akhirnya. Sekali lagi katakan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat tetap setia. Kau dapat lihat tetap setia. Kau dapat lihat tetap setia. Yang mau setia terus dalam Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada siang hari ini. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari saudara, kita teduhkan hati kita. Siapkan hati kita supaya kita boleh terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak,
terkapar di atas kayu salib, menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga, poligami, poliandri, perceraian. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kami kudus, tidak kasar, tidak curi, tidak cabul. Mulut kami kudus. Kami tolak fitnah, kami tolak dusta dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga. Bersama keluarga punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan, setiap organ tubuh disempurnakan, setiap sel darah ditahirkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Setiap organ tubuh kami sehat sempurna. Kami bersama keluarga percaya panjang umur, diberkati Tuhan. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakitmu, doa di hadapan Tuhan. Termasuk kalau engkau punya permasalahan psikologis, engkau punya panic attack. Mungkin saking paniknya engkau gampang sekali kolesterolnya naik atau tangannya basah. Bawa dalam doa, berdoa di hadapan Tuhan. Engkau yang lagi punya kerinduan untuk masuk ke dalam kampus pilihanmu dengan jalur apapun, bawa dalam doa. Kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana, tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia. Suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara boleh angkat botolnya. Dimanapun saudara berada, termasuk yang ikut ibadah secara live streaming, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus. Kami doa tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau Yesus Tuhan,
Juru Selamat kami melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Dan silakan saudara naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan pergumulanmu? Engkau mungkin saja saudara sedang bergumul untuk sesuatu, bawa dalam doa. Engkau yang mungkin sekarang hidupnya terpisah dengan anggota keluargamu, dengan suami, istri, anak-anakmu, bawa nama mereka dalam doa-doamu. Berdoa untuk mereka, mungkin karena dinas tugas pendidikan mereka harus hidup terpisah, bawa dalam doa. Maka serahkan Tuhan Yesus setiap lembar penuh doa yang ditulis oleh anak-anakmu. Tuhan berkati juga Alphonse Malelak, Tuhan berkati juga Bu Shendi, juga Pak Sabam diberkati Tuhan, Ibu Tati Saudur diberkati bersama keluarga, juga keluarga Zega diberkati, juga siapapun mereka yang menulisnya dengan iman, mereka menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap suami diurapi Tuhan menjadi imam yang kudus, sehingga mereka boleh bawa seluruh keluarga masuk dalam kerajaan sorga. Apapun yang mereka kerjakan untuk kemuliaan Tuhan dan membahagiakan keluarga, pasti diberkati. Berkati setiap istri menjadi tiang doa dalam rumah tangga, penolong yang sepadan, penolong yang setia. Berkati bahkan setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri, tidak pernah akan kekurangan. Berkati setiap pasangan suami istri yang rindu punya keturunan, biar Tuhan yang turut campur tangan dalam setiap aktivitas mereka. Berkati bahkan setiap jemaat lanjut usia, kami pegang janji firman Tuhan sampai memutih rambut kami, Tuhan dengan setia menggendong kami. Mereka yang saat ini sedang berusaha mencari pekerjaan, membuka bisnis, masuk dalam kampus-kampus sekolah-sekolah pilihan, biar Tuhan rancang yang terbaik untuk masa depan mereka. Mereka yang bekerja, berkuliah, bersekolah, diberkati Tuhan, punya masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara, angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami naikkan doa kami untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Berkati selalu sehat, selalu dalam hikmat marifat dari sorga, sehingga melalui pelayanannya dan juga melalui gereja ini banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Bapak Dr. Aristo, Tuhan berkati, Tuhan sayangi dengan segala program-programnya untuk menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Para hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sesi siang sore hari ini, koordinator Pak David Raharja bersama keluarga, Tuhan berkati selalu hamba bersama keluarga, istri, anak-anak selalu dalam perlindungan kuasa-Mu ya Tuhan. Rekan-rekan worship leader Bung Alvarado, Tuhan berkati. Bung Sony, Tuhan berkati. Rekan-rekan singer, juga pemain musik Bung Daniel Bagus, Tuhan berkati. Rekan-rekan choir, pasangan suami istri, asyir kolektan, guru sekolah minggu, pedoa syafaat, apapun yang kami kerjakan, semua kami kerjakan untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah doa yang terus kami naikkan ini akan tergenapi dalam bangsa kami. Kami doa Indonesia diberkati dalam kemuliaan Tuhan. Dan segala doa yang kami naikkan, kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan, bangkit berdiri, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom, Tiberia.